warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Maulidia Z dari kelompok 3 akan memaparkan tentang contoh soal. Pertanyaannya adalah, di suatu ruang kelas masing-masing siswa mempunyai kursi dan meja. Jumlah setiap kursi setiap baris sama. Anita duduk di baris ketiga dan dari depan dan keempat dari belakang. Di sebelah kanannya ada 2 siswa dan di kirinya ada 5 siswa. Berapakah jumlah siswa seluruhnya? Nah, dari pertanyaan tersebut, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu merencanakan strategi atau gambaran untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Berikut kira-kira adalah gambaran yang cocok untuk contoh soal tersebut. Anita duduk di bagian ketiga dari depan dan keempat dari belakang. Nah, di sebelah kanan Anita ada 2 orang dan di sebelah kiri Anita ada 5 orang. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah siswa seluruhnya? Jadi bisa kita misalkan dengan jumlah baris ke depan sama dengan 6 orang dan jumlah setiap baris adalah 8 orang. Dalam hal ini diperoleh jumlah baris ke depan yang ini sama dengan 6 orang dan menyamping adalah 8 orang. Maka dari pertanyaan berapa jumlah siswa yang totalnya, maka bisa kita jawab dengan jumlah baris ke depan yang ini dikali yang menyamping yang ini, jadi 6 kali 8. Nah, 6 kali 8 sama dengan 48 siswa. Jadi, total dalam kelas Anita tersebut adalah ada 48 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haniza Rahayu Warhab dari kelompok 3. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Saya akan menjelaskan soal nomor 1, yaitu 4 orang anak sedang membandingkan tinggi badan mereka masing-masing. Anissa lebih tinggi 14 cm daripada Bambang, Cici lebih pendek 7 cm daripada Anissa, dan lebih tinggi 10 cm daripada Cici. Berapakah selisih tinggi antara Bambang dan Denny? Nah, seperti diketahui, Anissa lebih tinggi 14 cm daripada Bambang, Cici lebih pendek 7 cm daripada Anissa, dan Denny lebih tinggi 10 cm daripada Cici. Ditanya selisih tinggi badan antara Bambang dan Denny. Jawab, yaitu 14 ditambah 3 sama dengan 17 cm. Dikarenakan dilihat dari gambar, selisih tinggi Anissa dan Denny 10 dikurang 7 sama dengan 3 cm. Selisih tinggi Bambang dan Anissa 14 cm. Jadi, selisih tinggi Bambang dan Denny itu adalah 14 cm ditambah 3 cm, 17 cm. Nah, 14 cm ini dari selisih tinggi Bambang dan Anissa, sedangkan 3 cm adalah selisih tinggi Anissa dan Denny. Jadi, 14 cm ditambah 3 cm sama dengan 17 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Marzalita. Saya akan membahas soal latihan nomor 2. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, soal yang kedua yaitu dalam suatu kompetisi futsal antar siswa SD akan bertanding 16 tim. Sistem pertandingan menggunakan sistem gugur dan pemenang yang terakhir akan menjadi juara. Nah, pertanyaannya, berapa banyaknya pertandingan yang harus dimenangkan oleh sebuah tim agar bisa menjadi juara? Nah, untuk penyelesaiannya, maka kita akan gambar bagan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketahui kompetisi futsal ini adalah 16 tim yang akan bertanding. Nah, pertandingan pertama yaitu tim 1 lawan tim 2, gugur 1, jadi sisanya 15 tim. Pertandingan kedua yaitu tim 3 lawan tim 4, gugur 1, sisanya 14 tim. Pertandingan ketiga yaitu tim 5 lawan tim 6, gugur 1, sisanya 13 tim. Pertandingan
pertandingan keempat, tim 7 lawan tim 8, gugur 1, sisanya 12 tim. Nah, begitu juga seterusnya, semua tim ini saling berlawanan. Nah, selanjutnya kita bikin pertandingan lagi, yaitu semifinal. Nah, tim 1 lawan tim 2, gugur 1, sisanya 2 tim. Tim 3 lawan tim 4, gugur 1, sisanya 2 tim. Nah, 2 tim ini akan bertanding sekali lagi di final. Buat penentuan tim mana yang akan juara, langsung kita bikin pertandingan tim 1 lawan tim 2. Dari semua pertandingan ini kita bisa hitung berapa pertandingan semuanya. Jadi buat menentukan siapa yang juara, kita memerlukan 14 pertandingan, yang mana 16 tim ini akan berlawanan. Nah, jawabannya tadi adalah 14 pertandingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musketi. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal nomor 3. Dan langsung saja kita lihat. Nah, di sini ada soal nomor 3 ya. Yaitu dalam suatu lomba lari yang diikuti 5 pelari, para pelari masuk garis finish sebagai berikut. Rizky masuk finish 7 detik setelah Ariel. Pasha masuk finish 6 detik sebelum Doni. Ian masuk finish 8 detik sebelum Doni. Dan Ariel masuk finish 2 detik setelah Pasha. Tentukan urutan masuk finish mereka berlima. Nah, di sini kita menggunakan logika matematika. Di sini saya membuat inisial mereka seperti ini. Ya, sudah. Nah, sini kita membuat gambaran sementaranya dulu. Nah, kita melihat yang mana yang mendekati, seperti itu, yang dekat jaraknya. Ini antara Pasha dan Ian. Pasha masuk finish 6 detik sebelum Doni, dan Ian masuk finish 8 detik sebelum Doni. Nah, seperti ini gambarannya. Berarti kan Pasha kan berarti sebelum Doni, berarti Doni sebelum Doni, berarti kan Pasha duluan masuk finish daripada si Doni. Berarti ini kan berarti ini 6 detik. Nah, jarak antara Ian ke Doni itu 8 detik. Nah, selanjutnya kita lihat ke Ariel. Ariel masuk finish 2 detik setelah Pasha. Nah, logikanya seperti ini. Kan Doni kan jarak Pasha ke Doni itu 6 detik. Ariel itu di belakang Doni kan, berarti Ariel itu berarti di depan Doni, berarti kita letakkan di tengah-tengah ini, di belakang Pasha, karena kan setelah Pasha berarti duluan Pasha langsung finish pada si Ariel. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita lihat si Rizky masuk finish 7 detik setelah Ariel. 7 detik setelah Ariel, kan jarak antara Pasha ke Doni kan 6 detik. Nah, nggak mungkin kan kalau misalnya Rizky ini berada di depan si Doni, karena jarak Doni ke Pasha aja 6 detik. Berarti jarak antara Ariel ke Rizky ini berarti duluan si Ariel masuk daripada duluan si Doni masuk daripada si Rizky kan. Berarti kita buat gambaran seperti ini. Rizky telah letakkan di belakang si Doni. Nah, kemudian ini kan masih gambaran sementara. Kita buktikan. Kita terus ulang aja ya. Terus ulang. Lihat soalnya, Rizky masuk finish 7 detik setelah Ariel. Rizky ke Ariel 7
Pasha masuk finish 6 detik sebelum Doni. Pasha ke Doni. 6 detik. Nah, kemudian Ian ke Doni itu Ian masuk finish 8 detik sebelum Doni. Nah, berarti Ian ke Doni itu 8 detik. Kan 8 detik. Kemudian Ariel masuk finish 2 detik setelah Pasha. Berarti kita lihat di sini Ariel, Pasha 2 detik. Nah, seperti ini. Kita lihat dulu satu persatu jarak antara satu ke satu orang lainnya. Ian ke Pasha itu kan jarak Ian ke Doni itu 8 detik. 8 detik. Jarak ke Pasha ke Doni itu kan 6 detik dan jarak Ian ke Doni itu 8 detik. Berarti 8 kurang 6 itu adalah 2. Berarti jarak Ian ke Pasha itu 2 detik. Nah, kemudian jarak Pasha ke Ariel itu 2 detik. Nah, kemudian jarak Ariel ke Doni. Nah, kemudian kita lihat jarak Ariel ke Doni. Nah, jarak Pasha ke Doni itu 6 detik. Nah, kemudian jarak Pasha ke Ariel itu 2 detik. Jadi 6 kurang 2 itu 4. Berarti jarak Ariel ke Doni itu 4 detik. Nah, kemudian kita lihat jarak Doni ke Rizky. Jarak Doni ke Rizky itu kita lihat di sini jarak Ariel ke Doni itu 4 detik. Kemudian jarak Ariel ke Rizky itu 7 detik. Jadi kita kurangkan 7 kurang 4 itu yaitu 3 detik. Nah, sehingga kita dapatkan seperti ini dan kita buktikan kalau memang urutan dari kelima pelari ini yaitu seperti ini, sudah benar ya urutannya. Jadi kita buat simpulannya. Jadi urutan masuk finish dari kelima pelari di atas adalah Ian 40 kali, kemudian si Pasha, kemudian Ariel, kemudian Doni, dan yang terakhir yaitu Rizky. Nah, sekian pembahasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Azahra dengan NPM 19061040-413. Perkenalkan, nama saya Nesa Azahra dengan ujung MPM 013. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, selanjutnya ada soal nomor 4, yaitu soalnya tentukan angka-angka yang memenuhi kotak pada ketak samaan berikut. Angkanya 6.35 lebih besar dari 6.436. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal yang memperhitungkan setiap kemungkinan. Cara kita menyelesaikannya dengan strategi memperhitungkan setiap kemungkinan. Nah, strategi yang dapat kita lakukan dengan menuliskan semua kemungkinan secara berurutan berdasarkan pada syarat-syarat yang diketahui dan dengan penggunaan aturan-aturan yang dibuat sendiri selama proses pemecahan masalah tersebut. Setelah kita mengetahui soalnya, kita tulis di bawahnya jawab. Dari soal ini kita dapat mengetahui, jadi kita tulis diketahui bilangan di sebelah kiri lebih besar daripada bilangan di sebelah kanan. Nah, coba lihat soalnya. Bilangan pada sebelah kiri ini yaitu 6.35
lebih besar dari bilangan yang ada di sebelah kanan, yaitu bilangan 6436. Nah, yang kedua dari soal ini kita dapat mengetahui 6,35 harus lebih besar daripada 6436 dengan kotak ini kita isi adalah dengan bilangan cacah. Nah, dari soal ini yang ditanya adalah angka-angka apa saja yang memenuhi kotak ini agar pernyataan 6,35 lebih besar dari 6436. Nah, untuk penyelesaiannya kita buat pertama itu soalnya 6,35 lebih besar daripada 6436. Kemungkinannya kita tulis di sini 5 kemungkinan. Jadi kita tulis soalnya banyak 5 kemungkinan. Jadi cara kita mencarinya agar kita mengetahui dalam kotak-kotak ini angka apa saja yang kemungkinan dapat diisi untuk memenuhi sisi sebelah kiri lebih besar daripada sisi sebelah kanannya. Jadi cara kita itu yaitu dengan membandingkan angka yang ada pada kedua sisi soal ini. Yang pertama kita dapat melihat pada soalnya. Nah, coba kita lihat angka ribuan 6 pada sisi kiri ini sama dengan angka ribuan 6 pada sisi kanan. Yang kedua ada angka puluhan 3 pada sisi kiri ini sama dengan angka puluhan 3 pada sisi kanan. Selanjutnya ada angka satuan 5. Angka satuan 5 pada sisi kiri ini lebih kecil daripada angka satuan 6 pada sisi kanan. Jadi, agar 6,35 ini lebih besar daripada 6436, maka ratusan yang kita isi pada kotak ini harus lebih besar daripada 4, yaitu kemungkinannya bisa jadi seperti angka 5, 6, 7, 8, dan 9 yang kita isi pada kotak ini. Nah, tadi kan pada penyelesaiannya kita telah membuat 5 kotak kemungkinan. Nah, coba kita masukkan angka-angka ratusan tersebut yang telah disebutkan tadi ke dalam kotak. Dan kita cek apakah benar nilai sisi sebelah kiri ini lebih besar daripada nilai sisi sebelah kanannya. Nah, coba kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama ada angka 5. Yang kedua ada angka 6. Yang ada angka 7. Yang keempat ada angka 8. Dan yang kelima ada angka 9. Jadi setelah kita masukkan angka-angka ini, dapat kita buktikan bahwa benar 6.535 lebih besar dari 6.436. Yang kedua, 6.635 lebih besar dari 6.436. Kemungkinan ketiga, 6.735 lebih besar dari 6.436. Kemungkinan keempat, 6.835 lebih besar dari 6.436. Dan kemungkinan yang kelima, 6.935 lebih besar dari 6.436. Jadi dapat kita simpulkan terdapat 5 angka yang mungkin terjadi untuk memenuhi kotak ini, yaitu ada angka 5, 6,
7, 8, dan juga angka 9.